103,4 BFM, Radio Musik Asli Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang DP Mania, apa kabar semuanya? Seneng banget ya hari ini dibincang artis spesial, dan spesial juga Hendra mau kepoin artisnya siapa yuk. Kalau lihat playernya kan ada di status WhatsApp-nya Radio DFM. Bincang artis untuk hari ini hari Kamis, Kamis manis ya, semanis artisnya DP Mania. Kita kalau disengin apa ditemenin sama yang manis-manis kayaknya gimana gitu ya Bang Ilham ya. Biar ikutan tambah manis tapi jangan berlebihan ya, terdiabetes. Oke, hari ini tanggal 10 di bulan Juli 2025. Nah, DP Mania 1 jam bersama kita di Bincang Artis. Kita bakal kepoin siapa artisnya. Sosok tamu di Bincang Artis kali ini seorang wanita cantik, dan nanti dia yang sendiri yang bakal menceritakan mula karirnya sampai sekarang punya single terbaru ya, yang judulnya Bukan Salahku loh ya, bukan. Nah, DP Mania juga nanti bisa nontonin tayangan ulangnya di sosmednya Radio DFM, apalagi sekarang kita live TikTok di 1034 DFM. Nonton tayangan ulangnya ya di YouTube, di IG, di TikTok, pokoknya sosmednya Radio DFM. Saya sapa dulu nih. Assalamualaikum, Flo ya? Iya. Flo siapa? Florina. Florina. Saya kayak lagi ngeje jadi DP Mania. Florina Edita gitu, DP Mania panggilannya Florina atau Flo aja gitu ya. Flo aja. Ada sih panggilan khusus, tapi seseorang mungkin yang panggilan khususnya. Ya, terima kasih untuk Florina Edita hadir ke studio Radio DFM di Bincang Artis kali ini dengan membawa single terbaru ya. Yes, betul. Bukan Salahku. Nanti prosesnya seperti apa sampai bisa dinikmati sama DP Mania di sosmednya juga ada ya kan. Nah, mulai karirnya sebelum penyanyi apakah dulu banyak sih cerita yang bakal diceritain di Bincang Artis kali ini sama Flo. Tapi DP Mania gimana kalau lebih indah lagi gitu ya? Kita dengerin dulu nih. Karena ada apa sih dengan lagu Bukan Salahku? Berarti kayaknya kalau saya terima, dia nggak mau disalahin tuh DP Mania. Kan bukan salahku gitu kan. Nanti dengar ceritanya sendiri seperti apa seperti ya ini apa? ya. Udah dengerin kan lagunya seperti apa? Mungkin ada potongan lirik atau syair gitu ya. Selain musiknya DP Mania yang menyentuh hati DP Mania. Bukan salahku. Berarti bukan salah Hendra. Bukan salah DP Mania. Tapi biar tahu ceritanya seperti apa. Dan sebelum ngomongin lagunya yang udah diputerin tadi ya, perjalanan karir dari Florina Edita ini. Kalau saya baca, so tahu. Ya, karena banyak baca jadi tahu Jadi gitu ya. tahu ya. Bisa diceritain dulu nih. Kalau dulu kelamaan ya. Sekarang bisa diceritain sebelum adanya single pertama ya. Oke, single pertama. Single pertama buat Florina Edita DP Mania. Dan sebelumnya ini jadi penyanyi atau karena cantik banget DP Mania. Karena kan cantik gitu bisa jadi foto model gitu ya, Pragawati, atau pemain film gitu ya. Tapi yang saya baca tadi DP Mania ini biar dia yang cerita deh. Okay. Ya, kalau Anda jangan kebanyakan ngomong. Ada dari mana nih awal karir, terus juga nanti WhatsApp ya nanya ya. Diceritakan sejarahnya sampai bisa menjadi single ini, atau pertama awalnya sebelum penyanyi apa dulu karirnya? Oke. Jadi sebelum terjun ke dunia entertain ya, bidan dulu nih. Oh, ya. Bidan. Di depan sih berapa bulan nih? Oh. Iya, jadi sebelum ke dunia entertain bidan dulu. Nah, tapi karena memang cita-citanya dari dulu pengen jadi seorang aktor, nggak bisa dipaksain nih. Iya. Keluar dari kerjaan. Jadi sebelumnya udah kerja di rumah sakit swasta selama 2 tahun. Akhirnya memilih untuk kayaknya nggak bisa nih. Aku harus wujudin apa yang jadi mimpiku dulu. Jadinya akhirnya keluar, coba casting sana sini, akhirnya dapat kesempatan buat syuting di FTV. Oh. Ya. Di FTV.
sebelumnya kan padahal sekolah bidan itu kan khusus ya, Iya, iya. kebidanan gitu ya. Kebidanan, khusus kebidanan. Iya, nggak Iya. sembarangan loh DP Mania, dan itu emang kalau sudah lulus jadi bidan, selain tadinya kan kalau ini banyak bidan yang buka praktek sendiri gitu ya ke rumah sakit, terus juga ada ya apa sih, bukan sumpah gitu ya, tapi kenapa ini keluar dari bidan, tugasnya kan mulia gitu. Tapi karena ya susah juga ya kalau nggak panggilan. Panggilan jiwanya gitu Iya, iya, jadinya iya. ya. Lanjut itu tahun berapa tuh? Oke, kalau untuk keluar Hmm, dari rumah rumah sakit itu sakit, tahun 2020. 2020. 2020. Hmm. Nah, dari situ mulai casting tadi, akhirnya dapat kesempatan buat syuting di FTV. Akhirnya lanjut terus sampai dapat sinetron, akhirnya web series. Nah, kalau untuk lagu ini sendiri nih, Iya. ini kayak project dadakan. Project dadakan. Ya, project dadakan. Karena memang prosesnya itu benar-benar singkat banget. Jadi dari tiba-tiba ini punya saudara dari Kalimantan ya, jauh. Tiba-tiba ngechat, aku punya lagu nih Kak, gitu. Mau nggak nyanyiin? Dengerin. Iya. Setelah dengerin, nggak lama, seminggu kemudian take vokal. Setelah take vokal, kayaknya nggak usah lama-lama, kita langsung aja video klip. Seminggu kemudian video klip. Jadi prosesnya berat tek gitu. Bener-bener dadakan. Tapi kan setelah keluar dari rumah sakit swasta, ya jadi bidan lah istilahnya, terus main FTV, sampai sekarang sih masih ya kalau itu ya. Masih. Nah terus sekarang ngeluarin single baru, ini ketemu sama siapa tadi yang membuat lagunya? Ya, namanya Mario Punawan. Ya, Mas Mario. Satu ini ya. Satu daerah. Satu daerah kan, Florin ini dari Pontianak. Dari Pontianak. Dari Pontianak. Iya. Jadi ini benar-benar tetangga banget nih. Masih keluarga lah, baratnya gitu. Tapi yang membuat lagu ini memang dia musisi atau seniman atau gimana? Enggak, dia ini masih kuliah. Nah? Nggak tahu ya, mungkin dia memang ada bakat untuk buat lagu. Ya udah tiba-tiba dia kirimin lagu itu. Gitu. Kalau sampai sekarang sih dia masih kuliah. Iya. Masih kuliah bikin lagu gitu ya. Dia bikin lagu ini baru kali ini juga atau pernah sebelumnya gitu? Baru ini. Baru ini juga. Ini juga lagu pertama. Wah, mudah-mudahan rezekinya gitu ya DP Mania ya. Iya, bisa diterima di penikmat musik dangdut di platform yang lainnya juga gitu. Itu dia 10 menit ya perjalanan dari Florina Edita DP Mania, dari sekolah kebidanan selesai terus kerja di rumah sakit swasta gitu ya. Ini jangan-jangan terus ikut casting waktu jadi bidan. Ini berarti yang orang yang untuk melahirkan atau gimana? Melahirkan. Yang melahirkan ya. Melahirkan. Jadi waktu apa nih, kerja di rumah sakit atau gimana? Iya. Kalau untuk di rumah sakit kebetulan kemarin dapat asisten dokter. Padahal jadi asisten dokter. Bisa lanjutin lagi ya jadi dokter spesialis ya. Iya, tapi itu dia panggilan jiwa hati memang beda. Akhirnya dapat kabar gitu ya, diteleponin dari Pontianak. Kesibukannya juga padahal waktu itu udah banyak ya, TV, sinetron, web series, bahkan yang terakhir web series baru banget selesai. Iya. Syuting web series. Iya, jangan-jangan judul lagu ini gak dibikinin sinetron nih. Ya barangkali ada yang mau bikin ada produser ya. Ada produser yang mau buat film ya, boleh pakai lagunya, nanti tinggal kontak-kontak aja ya. Wah, keren ya DP Mania. Tapi memang harus menjiwai nih. Kalau flashback lagi kan seorang asisten ya, dokter. Ya kan itu panggilan susah sih memang DP Mania kalau udah panggilan ya ditinggalin. Mungkin suatu saat bakal kerja lagi ya. Kita nggak tahu namanya. Perjalanan ya. Perjalanan ini nggak tahu ya. Nggak ada yang tahu. Siapa tahu mungkin nanti berkesempatan lagi buat kerja di rumah sakit atau mungkin buka klinik sendiri. Iya, itu dari film. Nah, dari rumah sakit ke film. Pas ikut kan casting nih, pertama kali nih ya, yang diperankan atau wah kayaknya cocok untuk peran kayak wajah-wajah gini Bang Onim ya. Peran yang disakiti apa? Kayaknya belum pernah dapat peran yang disakitin ya, lebih tepatnya nyakitin.
padahal lagunya bukan salahku. Iya kan, berarti nggak mau disakitin orang, bukan salah gue gitu. Nggak mau kalah ya, Iya, nggak mau kalah tetap. ya kalau di seni peran bedanya apa nih dengan kalau itu kan bidang beneran Benar. asisten. Kalau seni peran kan kita bisa balik lagi bisa jadi bidan Bisa juga jadi, kan. iya benar. Iya, karena seorang artis atau aktor ya Mbak ya, Harus bisa bisa. jadi dokter, bisa jadi Betul. segalanya gitu. Semuanya bisa Nah, diperanin ya. iya. Kalau ngomongin lagu sekarang, lagu dari Bukan Salahku. Ini menceritakan tentang Oke, ini ceritanya ah, mungkin banyak banget ya hmm, teman-teman semua yang mengalami cerita ah, seperti ini. iya, Karena dimana seseorang yang udah capek banget ngejalanin hubungan yang nggak tahu hmm, arahnya kemana, hmm, tidak ada kepastian. Jadi gitu. Akhirnya dibuatlah sebuah lagu dengan cerita dimana ketika pasangan, semisalnya saya ya, ini mencintai pasangan saya, tapi ternyata pasangan saya egois. menunjuknya ke sana. Weh. Dia Ya, terus lanjut. cuek, Ah, pokoknya masa bodoh gitu nggak peduli. Sedangkan sayanya sendiri sudah perhatian, sudah sesayang itu sama dia gitu. iya, iya. Tapi dia malah pergi ninggalin begitu aja. Nah, kemudian setelah dia pergi ninggalin, tiba-tiba cukup dia datang lagi nih balik. Ah, Seakan-akan dia nggak pernah ninggalin kan, iya, iya. minta buat kembali lagi. Oh udah, maaf nih, maaf nih, Heeh. aku pergi ya karena sikap kamu kemarin. Jadi bukan karena salahku dong, tapi karena salahmu. Karena kamu yang tidak pernah menepati janji dan ketika bersamaku kamu malah cuek dan asik sendiri. Oh, Gitu. seperti itu. Hmm, Aku pergi bukan karena benci, tapi karena akhirnya aku mencintai diriku lebih dari lebih dari egomu. egomu. Itu liriknya Iya, tadi ya. betul betul. Oh. Hmm. Pas banget ini kalau dibikinin mas stripping gitu ya. Cerita ya, jadi Iya, sebuah cerita yang bagus banget iya, kayaknya iya. ini. Jadi kalau di FTV atau yang lainnya gitu ya, Mm-mm. ini temanya percintaan ya. Percintaan galau ya, Galau. galau. Cuman endingnya Eh, membahagiakan buat yang eh, galaunya sebelumnya, iya, jadi iya. bahagia dia. Nih Mas Mario sendiri yang bikin lirik lagu ini, musiknya juga ya, Ya semuanya Mas semuanya Mario ya. Gunawan ini yang Ya. Nah, pertama kali ketemu, oh ini saya punya lagu seperti ini. Eh, ini langsung tadi dadakan semua ya, bla 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 langsung jadi. Musiknya ini juga langsung jadi. Biasanya kan dibaca dulu gitu ya liriknya seperti apa tujuannya kemana pastinya ya. iya betul, Ah, betul, biar betul. biar ada rasanya Mm, menjiwai mm, mm, gitu mm. ya. Nah di lagu ini bukan salahku, plus sendiri Flornya apa terlibat nggak misalkan di liriknya, bang misalkan lagunya yang ini ada tambahan lirik ini atau gimana, atau memang sebelumnya judulnya memang udah ini. Dari awal dia Hmm. kirim ini semua nggak ada yang diubah. Oh. Jadi ketika dia kirim Hmm. kayaknya liriknya ini benar-benar nggak ada yang nggak Hmm. masalah nih, Iya, kayaknya iya. pas banget gitu loh. Jadi Hmm. ya langsung suka dan jatuh hati gitu loh sama Ah, lagu ini nih. iya, iya, iya. Tapi Bang Mario juga nggak apa? Oke, Flo, silakan nih. Mungkin ada yang Hmm, bisa kerjasama seperti itu juga ada. ya dia dia Hmm. dia nanyakan gimana mau Hmm. nggak menyanyikan lagu ini cocok Nah, tidak dengan lagunya gitu, dia hmm. tanya dulu kalau, tapi karena bener-bener dari awal aku pas denger oke banget nih kayaknya, "Oh, udah kita buat deh gitu langsung, nggak ada tetek-teteknya lagi, Iya, langsung iya. jalan aja gitu spontan. Dari musiknya juga. Musiknya memang ada perubahan karena sebelumnya kan musiknya tuh nggak seperti ini datar Hmm. gitu, lebih ke santai, tapi ketika kita dengar ada saran dari teman-teman lain juga Nah, akhirnya lebih padat tuh musiknya. jadi dibuat lagi gitu di Hmm. aransemen. Iya, iya. Oke. Musiknya ya kalau mungkin dengan yang pertama ya masih 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 mentahnya gitu ya masih masih. piano Nah, gitu, belum hmm. yang ada yang terus jeng 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 gitu. Suara apa coba jeng jeng. Apa tuh? Drum 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 drum. Oh, Bang On. Bang Oni Dia pusing masih ya. jelas dia kalau ya, dia pemain akordeon padahal ya. Iya. Lagu-lagu Melayu jagonya dia. Oke. Prosesnya berapa hari? Sama siapa? Mas Mario ini pasti kan nge-guide dong ya di studio rekamannya Enggak, gitu. Mas Mario ini kan jauh di Kalimantan. Oh, Jadi saya ah, minta tolong teman buat iya, iya. nge-guide. Ah, Jadi
Kalau untuk proses rekaman ini saya 2 kali rekaman. Iya, mixing sama masteringnya gitu. Enggak, pertama kali saya rekaman, saya dengar ternyata kayaknya kurang nih. Saya bilang, saya nggak puas dengan rekaman kali ini. Kita buat lagi. Kedua kali, 1 hari full ditemenin sama si Siti juga nih. Dari awal, dari pagi sampai sore. Jadi rekamannya yang orang mungkin biasa 2 jam, 3 jam. Ini benar-benar full dari jam berapa sih? Dari pagi ya. Dari jam 11 sampai jam 6 sore. Iya, Rekaman yang kedua. Itu juga udah puas tuh di situ. Akhirnya puas. Biasanya kan balik lagi Bang Oni ya, ada 1 lirik aja kayaknya kurang puas. Wah, moodnya nggak dateng gitu, hilang. Balik lagi. Karena itu udah diulang-ulang nih. Ini kurang, ulang lagi. Ini kurang, ulang lagi waktu pas take vokalnya itu. Iya. Jadi bener-bener detail banget dengarnya. Iya, dan hasilnya pun jadi kita bisa nikmati. Memang awalnya nggak sembarangan DP Mania, asal nyanyi jadi udah gitu ya, dinaikin di sosmednya atau segala macamnya gitu. Prosesnya ya. Prosesnya. Terus video klipnya juga. Kalau video klip kita buat juga nggak lama, itu di Pontianak. Saya buat langsung ke Pontianak. Sekalian pulang kampung ya. Terus kalian pulang kampung ketemu keluarga ya, jadi buatnya di sana. Itu proses syutingnya 1 hari. 1 hari selesai syuting, pembuatan video untuk jadinya itu sekitar sebulan. Baru akhirnya kita bisa rilis. Iya, ini syutingnya pasti di outdoor gitu ya. Mungkin pakai nuansa-nuansa atau tempat yang ada di Pontianak itu yang seperti objek wisata atau apanya gitu ya. Enggak sih. Lokasi syutingnya. Lokasi untuk video klip. Itu kayak rumah, tapi rumah kayak model-model rumah adat gitu. Rumah adat Kalimantan segitu buatnya di situ. Bener-bener nuansa ada hutannya. Itu. Iya. Bener-bener satu tempat yang udah gabung sama tempat ada hutan, ada danau, ada rumah adatnya. Oke, jadi dapat ya view-nya ya DP Mania. Wah, asik. Video klipnya keren, lagunya juga keren, yang nyanyiin juga. Wah, padahal ini baru pertama kali ya DP Mania. Bukan salahku, lagu ini karyanya tadi siapa, Mas Mario Ponawan. Rilisnya di bulan Juli ini kan? Baru tanggal 7 kemarin. Iya. Berapa hari ini sih? Iya. 3 harian, 4 harian. Oke. Ini rilisnya di mana? Di Kalimantan juga, di Pontianak. Oh, berarti di sini harus bikin juga tumpengan ya. Jadi kemarin kita udah rilis di panti asuhan ya. Oh. Bareng-bareng sama anak panti di sana. Iya, syukurannya. Iya. Oh iya, pas di bulan Muharram. Baru kemarin hari Selasa. Hari Selasa. Iya, oke. Mantap, pas momennya ya, karena kan di bulan kemarin tanggal 10 Muharram tuh hari Minggu, banyak acara-acara syukuran. Pas launchingnya di bulan Muharram, mudah-mudahan membawa berkah. Amin. Masih di Bincang Artis, Hendra masih kepoin artisnya ya, Florina Edita yang menyanyikan lagu Bukan Salahku DP Mania. Ini karya Mario Ponawan. DP Mania, keren lagunya ya. 2 kali dengerin tadi dapat banget rasanya, ya. Ini kalau menjiwai pakai perasaan ya terasa gitu ya, menyentuh ya Florina ya. Oke, DP Mania terima kasih masih join di live TikTok. Jika nanti bisa nontonin tayangan ulangnya di sosmednya Radio DFM, di TikTok, di IG, di YouTube-nya juga. Saya janji tadi bacain WhatsApp di 0811991034. Sudah ada WhatsApp-nya yang masuk dari area di Jakarta Barat. Mana tadi ini? Saya cek lagi WhatsApp-nya. Nah, ini saya udah tahu katanya udah dibaca tadi. Sekarang tinggal disampaikan aja ya. Bang Hendra, tolong ditanyain sama Mbak Florinanya. Ini enakan mana? Enakan main film apa nyanyi? Terus kesulitannya apa bedanya kesulitan menyanyi gitu ya dengan single terbarunya sama main film? Udah banyak sih filmnya ya, udah sinetron yang lainnya juga. Jadi tentang enak mana dan kesulitannya seperti apa antara main film sama proses atau membuat atau menyanyi gitu lagu. Oke. Kalau untuk enaknya kayaknya sama-sama enak ya. Sama-sama enak. Cuman untuk kesulitannya punya kesulitannya masing-masing. Ah. Kalau untuk nyanyi tanggung jawabnya berat banget nih. Karena kalau nyanyi itu nggak bisa di take ulang, nggak bisa.
Oh gitu ya. Udah langsung nyanyi harus bagus dong suaranya, nggak bisa lagi kalau syuting kan, wah adegannya salah, take ulang. Jadi bisa diulang lagi. Nah kalau di nyanyi di situ, jadi benar-benar harus bisa bertanggung jawab dengan apa yang udah dikerjakan. Kalau untuk nyanyi ya benar-benar suaranya harus sudah mantep gitu. Nah kalau untuk syuting mungkin kesulitannya hanya pembawaannya kali ya. Kalau kita nggak bisa meresapi atau menghayati sebuah peran ya nanti orang nggak bisa menikmati gitu hasil karya kita. Betul. Nah kalau di selama syuting atau berperan di film atau sinetron ini lebih banyak peran apa nih, peran antagonis kah gitu ya, yang selalu disakiti kah gitu DP Mania? Kebanyakan sih antagonis ya. Antagonis ya. Nggak tahu apa karena mukanya ini terlihat jahat padahal enggak kan. Baik kan, kalau dilihat sih kayaknya mukanya baik tapi nggak tahu perannya selalu dapatnya yang jahat aja. Tapi selama ini berhasil gitu ya. Ya. Nah itu dia, kalau peran antagonis berhasil, hati-hati aja kalau ke pasar ketemu ibu-ibu di jambak. Iya kan, biasanya berperan sesuatu yang menjiwai gitu, namanya juga seorang aktris atau aktor kan harus full total gitu ya. Betul. Iya, sampai-sampai kalau kita dengar cerita gitu, DP Mania begitu dia, karena kan ya sosok artisnya ini nggak sombong, humble gitu ya Mbak Siti ya. Ketemu di pasar ini dia nih. Padahal wataknya nggak seperti itu ya, berlawanan gitu ya. Berlawanan gitu. Tapi memang kalau lagi syuting itu beratnya tuh kalau kita lagi kesel tiba-tiba disuruh acting happy. Oh itu berat banget tuh. Ini rasanya pengen marah tapi disuruh acting ketawa gitu kan kayak sulit banget nih ngubah emosi yang tadinya kesel jadi harus happy, itu susah di situ. Ada pengalaman seperti itu? Iya ada seperti itu. Jadi harus happy padahal hati lagi nggak baik-baik aja gitu. Iya. Kalau di nyanyi juga seperti itu ya? Betul, nyanyi juga seperti itu. Iya. Buktinya waktu take vokal aja sampai waktu dari jam 11 sampai sore. Sampai jam 6 sore itu. Terus ada guide-nya juga gitu kan. Vokal direkturnya ada. Kak Ronald. Oh iya. Thank you buat Kak Ronald ya. Kalau seni peran ini ada dari keluarga, ada nggak nih mungkin dari keluarganya Florina Edita ini bapak, ibu atau siapa gitu yang pernah jadi artis atau darah seninya dari mana ngalir gitu ya, selain artis sekarang bikin punya lagu gitu. Vokal juga kan harus kalau nyanyi jangan sampai fals banget gitu ya memang. Nanti dengarnya jadi emosi jiwa nih ya. Lain mas saya batuk aja fals lagi. Iya, batuk nguap bersin fals ini. Itu dari keluarga ada darah seni? Nggak ada sama sekali. Nggak ada ya? Baru saya sendiri. Karena dari dulu cerita-cerita dari kecil bener-bener masih ingat banget tuh. Kelas 1 SD. Jadi kemana-mana kalau ditanya cita-citanya apa, jadi artis gitu. Oh itu doa ya. Doa. Iya. Jadi semuanya tuh pada tahu. Jadi kalau lagi pulang kampung, wah sekarang cita-citanya tercapai ya menjadi artis ya gitu. Iya. Padahal akademiknya tadi bidan ya. Ceritanya jadi bidan ini juga karena lucu sih ceritanya. Ceritain dong, ceritain. Jadi karena memang kan cita-citanya jadi artis ya. Orang tua nggak ngizinin. Kalau mau ke Jakarta harus kuliah bidan dulu. Kalau nggak kuliah bidan nggak boleh. Gimana ini berlawanan nih kan? Satu sisi nggak pengen jadi bidan tapi harus ke Jakarta buat wujudin cita-cita. Ya udah deh. Apa aja yang penting ke Jakarta. Gitu ceritanya. Oh berarti waktu akademik kuliah di Jakarta dong? Di Jakarta. Oh iya DP Mania. Orang tua mendukung gitu ya, tapi setelah tahu orang tua alhamdulillah nih lulus gitu ya, bidana di rumah sakit swasta menjadi asisten dokter, padahal kalau karirnya terus jenjang terus bisa jadi spesialis tadi ya, spesialis kandungan gitu. Terus ini malah ditinggal deh temannya. Tapi di awal tadi cerita Florina juga ya nggak ada salahnya, mungkin namanya perjalanan hidup nanti bisa balik lagi ya. Siapa tahu pulang ke Pontianak. Di mana tepatnya, di desa apa di Kalimantan Barat. Kalau untuk tinggalnya di Kecamatan Jangkang, Desa Balai Sebut, Kabupaten Sanggau. Iya, siapa tahu nanti di sana kotoran tutukan, akhirnya balik lagi ke sini menjadi bidan dan buka apa namanya tempat untuk ya buka praktek mandiri. Bidan mandiri. Benar. Iya. Tapi karena sekarang lagi menikmati DP Mania, masih jomblo ya.
Namanya kan kepoin di bincang artis. Belum jomblo Bang Oni langsung, wah jangan begitu. Dia nggak tahu di belakang banyak pengawalnya. Oke, jadi kan sibuk nih ya. Antar syuting masih berjalan. Syuting masih berjalan sampai Terus sekarang. setelah dari Radio DFM juga nanti akan kemana lagi? Setelah tadi pagi juga saya dapat kabar habis dari ya di Jalan Medan Merdeka, Iya, betul, gitu betul. ya. Terus ke Radio DFM. Nanti juga ke sini. Ini yang dijalanin fokusnya ke ini dulu apa sinetron lagi menunggu juga nih untuk jadwal syuting Oke, kalau sekarang memang masih fokus dulu untuk promo untuk musik promo ini musik sih. ini ya lagu ini ya. Bukan Jadi salahku. bukan salahku ini ya, pokoknya harapannya sih semoga disukain banyak orang ya, banyak masyarakat yang mencintai lagu ini. Iya, iya, iya. Harapannya seperti itu. Oke, ini dari Ciputat. Maaf saya bacain dulu Iya. ya. Selamat siang, Mbak. Bertugas sampai tuntas. Oh, mana nih? Oh, dia cuma mengucapkan doang. Iya, lagi tugas kita berdua di Bincang Artis. Oke, balik lagi. Tadi orang tua maunya boleh ke Jakarta asal jadi bidan. Karena ya pendidikan tadi yang utama, penting. Bagi orang tua yang penting masa depan jelas dulu nih anak gitu ya. Tapi main sinetron atau main film juga semua bisa berperan jadi bidan juga gitu. Malah menjiwai kali ya. Iya. Jadi keluar dari rumah sakit juga orang tua nggak tahu. Nggak tahu sebelumnya. Tapi sekarang tahu kan? Udah tahu. Jadi keluar rumah sakit itu ambil keputusan sendiri karena aku pengen coba syuting harus keluar gitu kan. Udah keluar nggak ngasih tahu orang tua, setelah dapat kerjaan syuting baru aku udah keluar dari rumah sakit, sekarang aku udah syuting. Lihat Pak, aku tayang di sinetron ini di salah satu TV ini gitu jam sekian, tanggal sekian ya. Iya. Benar. Terus responnya gimana? Shock. Hah? Sejak kapan kok bisa keluar dari rumah sakit? Udah lumayan lama, beberapa bulan. Nggak bisa berkata apa-apa lagi. Karena memang Papa udah tahu hobinya seperti itu dari dulu. Cita-citanya mau jadi artis. Iya. Artis, aktor. Emang cita-cita kalau diniatkan dari hati gitu ya, terus tekadnya bulat gitu ya, nggak apa gitu, nggak kotak. Jadi DP Mania. Wah, orang tua bersyukur DP Mania. Di keluarga anak pertama ya? Anak terakhir, paling bungsu. Tuh, paling bungsu. Kirain anak pertama, biasa kalau anak pertama agak keras ya Mbak Siti ya. Iya, ini anak bungsu ini gitu ya. Ini kayaknya anak bungsu yang keras kepala ini. Susah diatur ini anak ya. Keluarga tahu, orang tua sempat tapi akhirnya mendukung. Tapi akhirnya sekarang saya support sih apa yang aku jalanin, yang penting happy dan ya yang tahu masa depan sendiri kan kita. Oke, balik lagi kalau ke lagu Bukan Salahku. Nah, ini biasanya lagu ini kalau penikmat pendengar gitu ya, oh jangan-jangan kisah kehidupan penyanyinya nih gitu, atau jangan-jangan nanti ya ada sugestinya namanya lagu gitu ya. Mudah-mudahan udah berlalu kayaknya. Oh, udah berlalu ya. Jadi nggak mungkin terulang ya ke depannya. Jadi itu dulu dicap dulu, ini udah masa lalu, nggak mungkin terulang, jangan sampai. Iya, baru mau dikulik. Jangan sampai masa lalu. Iya, berarti pas banget dong ini dadakan. Bukan salahku, pantesan menjiwai. Karena kan di luaran sana, apalagi di lokasi syuting ya Mbak Siti ya, Mbak Florina kan banyak ya temen sama ini menjaganya seperti apa? Yang ada PDKT gitu ya, ada yang curi-curi kesempatan gitu ya. Gimana untuk menjaga biar kita terus eksis, ya syuting jalan terus gitu. Ini apa sih yang harus kita jalani bisa sama kru gitu? Maksudnya ini kepribadian kita gitu sama teman-teman tim biar tetap enak ya. Yang pasti tetap humble ya, humble. Jadi ya kalau bisa kita selalu ramah sih sama orang, harus sopan, itu sih yang paling penting, utama etika sih. Iya benar, etikanya itu paling utama. Berarti tahun 2020 langsung ke main film 2020 syuting FTV sampai sekarang kan? Yes. Ya, sampai yang ada yang terbaru juga ada ya? Ya ada. Ya Komplek Minimalis. Karena emang itu judulnya ya Komplek Minimalis. Iya. Jadi selama pengalaman di syuting itu kan
pasti ketemu sama pemain yang udah senior Mm-mm. gitu ya, terus sama yang baru. Ini gimana mensikapinya atau menjaganya? Ya tetap seperti yang tadi Yang saya tadi ya. bilang ya, etika sih yang Hmm, pasti kita harus hmm, apa, harus iya. bisa tahu karakter orang seperti apa. Jadi biar kita tahu cara Hmm. menyikapinya seperti apa sama mereka, tidak sembarangan. Oke, menyikapi lagu ini bukan salahku, Iya. DV Mania. Jadi kayaknya liriknya keseharian ya, kejadiannya ya gitu ya. Tapi udah biar itu masa lalu aja, katanya dikunci Dikunci. ya. Siapa tahu kunci itu ada yang buka lagi gitu Iya. ya, atau terbuka. Tapi untuk yang itu mohon maaf ya, udah tidak ada lagi hati terbuka. Dia mendengarkan Iya, tidak gitu tidak. ya. Kenapa pas banget sih gitu, bukan salahku. Ya Iya. karena nggak tahu ya, ini penyanyinya juga mungkin ini kisah dia sendiri kali ya, Iya, yang Mas vokalisnya makanya Oh, bukan vokalis, oh, pencipta. penciptanya, iya, Mungkin Mas ya, Mario. mungkin ya, mungkin Mas Mario Ponawan, mungkin ceritamu sendiri ini kah? Ini nggak pernah ngulik-ngulik juga ya sama Mas Iya. Mario, nggak pernah nanya-nanya Asik nih. loh kalau ada Mas Mario ikut juga Iya, gitu ya. ya. Iya, bikin lagunya prosesnya berapa hari atau 1 jam jadi gitu Iya. ya. Ini kayaknya sih kisah cinta dia sendiri Oh, kali ya. tapi mungkin dapat cerita bocoran dari Mas Mario Punawal itu tentang dia bikin lirik lagu ini bukan salah. Enggak sih. Nah kebetulan Gimana? itu gini, nggak pernah nanya-nanya juga sama Mas Oh. Mario ya. Cuman dia bilang, Kak ini artinya lagunya ini ya, nanti pemahamannya seperti ini. Iya. Gitu sih. Nah anehnya saya juga nih yang aneh nih, saya nggak nanya-nanya. Iya. Aneh juga Nanya saya nih dong. memang. Mungkin bagus ya. Iya. Iya. Emang salahnya di saya. Jadi- Enggak salah sih. Orang vokalnya bagus gitu ya. Iya. Oh, ini langsung ketemu nih. Aku punya lagu seperti ini, baca dulu syairnya, liriknya seperti ini ya masih mentahnya seperti pasti kan gitu ya. Iya, seperti itu dia chat saya, hubungi saya seperti itu. Iya, nggak nanya misalkan ini lucu nih, apakah ini kejadian Mas Mario sendiri gitu, kisahnya dibikin ini kan. Saya Enggak. pun bingung, kok Iya. nggak kepikiran sampai nanya seperti itu ya. Iya, Kayak langsung spontan, oke saya suka lagunya, boleh kita buat project ini langsung aja jalan gitu. biasanya yang seperti itu ya Bang Wani ya, oke nih pas sesuai Feel, hati. iya. Hatinya tidak mau disalahkan tadinya. Karena kan pesannya aku pergi bukan karena benci, tapi Iya. karena aku mencintai diriku lebih daripada egomu kan. Iya, itu pesan buat pendengarnya sih. Itu tinggi tuh kalau Tinggi. lebih dari egomu. Orang kalau egonya udah nggak bisa dirubah ya diri sendiri yang merubah egonya. Emang dalam nih liriknya ya. Bukan salahku emang. Aku. Tapi DP Mania bisa menikmati semuanya di platform musik atau di sosmednya. Punya Iya. ya? Punya kan? sosmed ya. Iya. Boleh di follow ya. Boleh nggak apa-apa. Boleh kan? Boleh promosi nggak di sini? Boleh. Apalagi nanti kalau airplay di sini. Oh iya. Diatur sama manajer ya. Iya. Bener ya. Pasang dong di sini airplay sehari berapa kali gitu ya. Kita koordinasi sama manajer. Ya, sama manajer ya, kita korek aja. Oke, sebelum pamit, sebelum closing, harapannya apa? Tapi tar dulu deh. Ini karya Mario Ponawan. Iya. Kalau ngomongin hak cipta nih, ada yang penyanyi deg-degan juga gitu nanti. Komentar aja dikit mengenai hak cipta atau karya menurut Florina seperti apa? Padahal kan cuma berapa persen ya, dikit ya. Misalkan kalau pro lagi pentas gitu, mungkin jangan lupa suka disebut, tapi itu pihak yang punya acara sih yang mestinya bertanggung jawab ya. Tapi nggak ada salahnya kalau kita mau lagu ini karyanya ini loh, kan indah juga kalau disebutin. Sedikit aja komentar kalau tentang hak cipta gimana? Iya, ini untuk keseluruhan apa? Iya, atau keseluruhan gimana ya? deh. Terutama yang bikin lagu ini nih, Mas Mario Ponawan. Kalau untuk Mas Mario Ponawan ini orangnya enak banget ya. Hmm. Untuk masalah hak cipta boleh dinyanyiin atau enggak dia Ya, bebas sih. ya. Dia untuk saat ini masih Nah, santai aja, boleh dinyanyiin, boleh dibawain lagu Ya. gitu sih. Tapi kalau bisa sih karena lagu itu kan karya ya, betul. untuk dinikmati. Kalau Betul. bisa ya boleh dinikmati oleh banyak orang, Hmm. itu lebih baik dong. Jadi Betul. kalau seandainya ada penyanyi yang menyanyikan lagu ini dengan senang, Iya. Iya, karya kita dibawain gitu loh. ya, kecuali kalau mau remix dia memang harus izin juga. Izin ya, kalau gitu itu harus izin ya betul. Oke, karena kita perlu hati-hati juga ya, jangan salah paham. Gitu ya. Apalagi ya mudah-mudahan insya Allah lagu ini meledak gitu kan. Semoga aja diterima Iya, ya. biasanya orang yang tahu penyanyi yang dicari kan, yang membuat lagu liriknya atau karyanya ya
Nggak tahu Iya, kemana. betul. Oke, harapannya seperti apa buat lagu Bukan Salahku untuk kedepannya, dan mungkin setelah single ini adakah lagi menyusul single kedua dan seterusnya? Rencananya sih akan ada single kedua lagi ya untuk di akhir tahun. Nanti Hmm. penciptanya juga Mario Penawan lagi yang Oh, oke, ciptain. udah disiapin. Ya, ya seperti itu. Nanti akan ada single kedua lagi. Mungkin Hmm. akhir tahun baru ada. Nanti penciptanya Mario Penawan sendiri lagi. Kelanjutan nih Bukan Salahku, dia bisa juga sih bercerita gitu Bercerita, ya. iya. Iya, oke. Enggak nanya lagi nih mau ciptain lagu apa nih dia nih ya. Cuman katanya dia pengen lagu ini nanti dibuatin album Bukan Salahku. Jadi ada beberapa lagu kata si Mario Penawan. Iya, makanya di sini juga album gitu. Biasanya kan single gitu Karena ya. dia memang pengennya tuh nanti ini jadi album Bukan Salahku. Jadi ada Oke. beberapa lagu yang dari Bukan Salahku. Iya. Jadi harapannya seperti itu DP Mania, dan mudah-mudahan sekali lagi bisa dinikmati oleh DP Mania semua. Bukan Salahku lagunya gitu ya. Karakter vokalnya juga masuk. Emang Florina sendiri suka dengan genre musik seperti ini atau mungkin yang up gitu lagunya? Seneng sih. Seneng ya? Lebih seneng lagu genrenya seperti ini yang santai, Yang gitu. santai. Tapi pembawaan emosinya Oh. gitu. Ya pas lah. Jadi kalau buat video klip ya untuk Udah nonton belum video klipnya? udah Wah, makanya udah ini pas. Makanya saya kan biar dijelasin lagi makanya Iya, syutingnya iya, di mana gitu ya. Ntar kalau ada yang ngomong, wah saya tahu tuh. Iya, ya karena sudah ada di seni peran begitu, membuat apa menyanyikan lagu juga masuk juga perannya di situ ya, di Iya. lagu tersebut Bukan Salahku. Oke, sekali lagi deh 1 menit untuk DP Mania yang mendengarkan juga nanti bisa nontonin tayangan ulangnya di sosmednya Radio DFM. Tadi harapannya sudah. Untuk lagu ini sekali lagi mudah-mudahan airplay ya di sini Iya, ya. Nanti boleh dibincangkan Bincang sama ya ini ya. Bang Jaun. Sekali lagi deh, kepinginnya dijadiin apa lagi, misalkan ini kan senangnya tadi melo. Kan banyak genre musik ya. Lagu ini dibikin musik ini gitu di versinya gitu. Iya, mau dijadiin remix. Oh, genre musik yang Sekarang kan lagi ya? TikTok sih. Iya, Siapa tahu bisa dijadiin Velocity Nah. gitu ya kan. Atau pacu jalur gitu ya. Pacu jalur. Oh iya, yang lagi begini. Iya, yang ngebahas sampan itu Iya, gitu itu lagi viral sekarang ya. Iya, gitu. jadi duta wisata dia di sana Iya, tuh. betul. Oke, harapannya sekali lagi ini nanti ada dibikin genre musik yang lainnya banyak, dibikinin album ya sama Mas Mario Penawan. Juga mudah-mudahan di karir filmnya sukses ya, di nyanyi juga sukses. Saya mau nonton, ada yang baru tayang nanti. Coming soon. Oke, terima kasih buat Florina Erdita. Ya, terima juga kasih kembali. yang bikin lagunya Mas Mario Penawan. Sehat, sukses, ditunggu lagi ya single-single terbarunya sampai jadi album begitu dari Mania. Terima kasih, dan tadi sih saya pengennya ini tuh live. Tapi tak apalah, lain waktu ya, bisa datang lagi ke Radio DFM. Timnya juga semua terima kasih ya, Bukan Salahku DP Mania sukses. Sekali lagi untuk DP Mania, Hendra di Bincang Artis, dan Kang Dede juga tim yang ada di Radio DFM. Terima kasih untuk kehadirannya ya. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain. Ini dia Florina Erdita dengan lagunya Bukan Salahku karya Mario Penawan. Silakan Kang Dede. Yuk, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.